Groundwater system merupakan suatu sistem pemanfaatan alga dan plankton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengalaman dan info berkaitan dengan penerapan groundwater system atau sistem air hijau yang diaplikasikan pada budidaya ikan nila. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, penerapan groundwater system seringkali kita jumpai pada budidaya ikan lele. Namun sebenarnya sistem air hijau dapat kita aplikasikan pada budidaya ikan nila. Groundwater system merupakan suatu sistem pemanfaatan alga dan plankton yang tumbuh di air kolam untuk memaksimalkan proses penyuplai oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada siang hari, di mana pada siang hari plankton dan alga dia menghirup CO2 dan mengeluarkan oksigen. Nah, proses inilah yang dimanfaatkan oleh para pembudidaya agar kebutuhan kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam tetap terjaga walaupun kolam tersebut tidak menggunakan alat bantu penyuplai oksigen. Di depan saya terlihat kolam yang airnya sangat hijau. Bisa teman-teman lihat, walaupun airnya hijau namun tetap jernih. Dan tidak terlihat ikan yang ada di kolam ini berada di atas permukaan. Ini menandakan bahwasanya kandungan oksigen yang ada di dalam kolam ini sangat banyak, sehingga ikannya sangat nyaman berada di dasar kolam. Kolam ini belum saya ganti airnya sekitar 2 minggu. Sedangkan kolam yang ada di sampingnya ini baru saya ganti berkisaran 2 hari kemarin. Ikannya kelihatan dan airnya masih bening, belum terlihat begitu hijau. Namun 4-5 hari dari pergantian air, biasanya air kolam ini akan berubah menjadi hijau. Walaupun kolam ini tidak menggunakan aerator, pada siang hari ini ikan sangat sehat, lincah, dan tidak ada tanda-tanda kekurangan oksigen. Nah, inilah salah satu keunggulan dari Green
sistem air hijau, di mana kita memanfaatkan alga dan plankton sebagai sumber oksigen pada siang hari. Coba kita kasih makan. Oke, ikan sangat lahap menyantap pelet yang saya taburkan di kolam. Nah, bagi teman-teman pemula dalam budidaya ikan nila dan akan menerapkan groundwater system, ada beberapa teknik untuk memicu pertumbuhan alga dan plankton. Di antaranya, kita beri kolam kita dengan probiotik yang dapat memicu pertumbuhan alga dan plankton. Banyak sekali jenis probiotik yang dapat kita temukan di pasaran. Selain probiotik, kolam ataupun media yang kita bangun harus berada di luar ruangan karena kita memanfaatkan sinar matahari sebagai proses fotosintesis. Kelemahan groundwater system terjadi pada malam hari, di mana alga dan plankton pada malam hari akan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, hal ini akan menyebabkan ikan nila yang ada di kolam groundwater system berebutan oksigen yang terlarut dengan alga dan plankton, sehingga perlu adanya beberapa teknik untuk mengendalikan hal tersebut. Yang pertama, penerapan groundwater system pada kolam diusahakan padat tebarnya jangan terlalu tinggi. Kalau biasanya per meter kubiknya diisi 70 ekor, maka kita bisa isi per meter kubiknya dalam sistem groundwater system ini 25 hingga 50 ekor per meter kubiknya. Teknik yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu menambah aerasi apabila kita menggunakan alat penyuplai oksigen. Sedangkan teknik yang ketiga, kita harus dapat mengendalikan kelebihan pertumbuhan alga dan plankton yang ada di kolam kita. Jangan sampai pertumbuhan tidak dapat terkendali sehingga akan mempengaruhi kadar oksigen pada malam hari terhadap ikan nila kita. Teman-teman, pada perubahan warna ataupun keberadaan alga maupun plankton pada sistem air hijau itu sangat membantu bagi kita untuk menentukan atau melihat kualitas air yang ada di kolam kita. Pada awalnya air akan terlihat masih jernih 1 hingga 3 hari. Sedangkan pada hari keempat air akan mulai berubah agak kehijauan, berarti plankton dan alga mulai tumbuh. Sedangkan 7 hari ke atas kolam kita sudah dipenuhi dengan alga
dan plankton. Namun perlu kita kendalikan, jangan laju pertumbuhannya begitu banyak, dengan cara apabila kita melihat pertumbuhan alga dan plankton terlalu padat, maka perlu kita lakukan pengurangan debit air dan kita ganti dengan air yang baru. Selain itu pula, bisa kita hentikan penggunaan probiotik yang biasanya kita berikan. Dengan menghentikan probiotik, maka laju pertumbuhan plankton dan alga tidak terlalu tinggi. Dan apabila kita menemukan kolam kita tiba-tiba berubah warna dari hijau ke agak kecoklatan, berarti adanya kualitas air yang menurun. Bisa disebabkan karena alga ataupun plankton mulai tidak mampu beradaptasi dengan air kolam dan mengalami kematian. Nah, tanda tersebut harus kita antisipasi agar tidak mengefek pada ikan nila kita. Kalau kita menemukan tanda tersebut, kita harus segera mengganti air kolam, karena air kolam kita kualitasnya sudah menurun. Seperti kolam yang satu ini, teman-teman. Ini airnya dari hijau 2 minggu yang kemarin, sekarang mulai agak kecoklatan dan airnya keruh. Nah, ini menandakan kualitas airnya menurun dan perlu kita ganti airnya. Oke, ikannya sangat sehat, teman-teman ya. Saya menggunakan probiotik tangguh dari produk NASA untuk membantu penyuburan kolam. Ini produknya, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan produk yang lainnya seperti E4 atau produk yang ada di pasaran. Oke, kita beri makan lagi. Tahap-tahap. Sementara itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman berkaitan dengan Green Water System. Semoga teman-teman sukses dalam penerapan sistem ini dan mendapatkan panen yang berlimpah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.